Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, yang sedang menyaksikan siaran langsung ibadah kebaktian Minggu Raya Gereja Kemahiran Indonesia Jemaat Betel Sintang. Saya percaya setiap kita hari ini boleh ada dalam sukacita Tuhan, boleh ada dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau saya bawa firman Tuhan pasti akan lari-lari di bawah gitu, pindah-pindah. Tapi kali ini karena kita tidak dibantu dengan slide, tidak dibantu dengan layar proyektor kita, saya berharap kita bisa menyimak dan tentunya kita akan banyak membuka Alkitab kita untuk melihat dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya rindu mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur nomor 146. Kitab Mazmur nomor 146 atau Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, berdasarkan perikop atau judul perikop yang telah ditulis, yang telah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam Alkitab kita masing-masing. Saya tidak mengubah judul perikop itu dan saya mengambilnya sebagai tema. Tema kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan kita renungkan adalah hanya Allah satu-satunya penolong. Sekali lagi, hanya Allah satu-satunya penolong. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud atau ditulis oleh Daud. Pernyataan Daud yang diungkapkannya melalui pujian kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang telah memelihara kehidupan Daud. Saudara, ada tafsiran yang mengatakan bahwa latar belakang dari Mazmur ini ditulis adalah ketika Raja Daud bersama dengan orang-orang pilihannya memindahkan tabut perjanjian atau tabut Allah dari Baal Yehuda dan dipindahkan ke Yerusalem. Dan saudara yang terkasih, apa yang terjadi di sana? Di saat pemindahan itu terjadi, ada kejadian yang menggetarkan, yang menakutkan Raja Daud. Saudara bisa membaca itu di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Dan di ayat yang ke-9 ditulis dengan sangat jelas ketika peristiwa dan kejadian pemindahan itu terjadi, di mana Allah murka dan Allah membunuh salah seorang yang dipercaya Daud untuk memindahkan tabut perjanjian itu, yaitu Usa. Mati dihukum oleh Allah karena kesalahannya. Di ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan bahwa Daud menjadi sangat takut. Daud ketakutan. Nah saudara yang saya kasihi,
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama halnya seperti Daud, sebagai manusia ciptaannya yang lemah, tentunya kita pernah mengalami ketakutan dalam kehidupan kita. Tentunya kita pernah mengalami rasa takut dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan tidak jarang ada banyak iman orang-orang percaya, ada banyak iman orang-orang Kristen yang dapat tergoncangkan ketika ketakutan itu melanda hidup kita. Saya percaya hari ini ada banyak orang-orang Kristen yang sedang dilanda oleh ketakutan dengan situasi dan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Saudara, betapa tidak menakutkannya bagi kita, karena kita tahu ada virus yang sangat kecil tetapi begitu sangat menakutkan, dan virus itu tidak kelihatan tetapi bisa membunuh kita. Itu sebabnya ada banyak orang yang hari ini sedang mengalami ketakutan, dan itu wajar karena memang situasi ini menakutkan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan dan orang-orang percaya, pagi hari ini saya mau kita belajar dari sikap Daud dalam menghadapi ketakutan yang menimpanya. Sikap dan tindakan Daud sangat nyata sekali dari pernyataan Daud di dalam ayat yang kelima pembacaan kita yang sudah kita baca. Dia katakan di sana, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari keadaan di mana Daud mengalami ketakutan, di mana Daud sedang ada dalam ketakutannya, pada akhirnya saudara, di dalam perenungannya, Daud menyimpulkan di dalam iman dan keyakinannya bahwa harapan untuk bebas dari ketakutan hanya ada di dalam Allah yang dia sembah, sebagai satu-satunya penolong yang dapat memberi kebahagiaan kepadanya di tengah-tengah ketakutannya. Daud menyadari bahwa di tengah-tengah kegentarannya, di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah perasaan takutnya, di dalam perenungannya, nanti kita akan lihat secara sekilas tentang perjalanan peristiwa di mana Daud memindahkan tabut perjanjian itu ke tanah Yerusalem. Saudara bisa menyaksikan bagaimana di dalam perenungan Daud, di dalam keadaan ketakutan Daud, Daud percaya dan menyimpulkan di dalam imannya, keyakinannya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong. Hanya Tuhanlah yang menjadi harapan yang Daud percayai, yang dapat menolong kehidupannya di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah kegentarannya. Itu sebabnya hari ini saya berkata kepada kita, mari sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang menjadikan Allah Yakub, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita percaya itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadikan Dia hanya satu-satunya penolong yang dapat menolong kehidupan kita di masa-masa ini dan di masa-masa selanjutnya dalam kehidupan kita. Kalau dahulu Dia sudah menolong kita, maka saya percaya sekarang dan sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan yang akan menolong kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau mengajak kita belajar bersama-sama dari sikap Raja Daud. Kita akan melihat mengapa hanya satu-satunya Allah penolong kita. Dari pembacaan firman Tuhan kita dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan menemukan ada 3 kebenaran mengapa hanya Allah satu-satunya penolong kita. Mengapa hanya Tuhan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Juru Selamat kita yang kita sembah itu, yang menjadi satu-satunya penolong bagi setiap kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa hanya Allah satu-satunya penolong? Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 saya menyimpulkan untuk kita, karena Allah berkuasa atas ciptaannya. Mengapa Allah menjadi satu-satunya penolong bagi kita, hanya satu-satunya penolong bagi kehidupan kita? Karena Allah berkuasa atas ciptaannya. Saudara perhatikan di dalam ayat yang kelima, dikatakan di sana sampai dengan ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya,
yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asuh. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Sudah perhatikan kebenaran yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa penuh atas segala ciptaannya. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan segala isi dunia ini. Dan Tuhan menciptakan saya dan saudara. Itu sebabnya sebagai pencipta Dia berkuasa atas ciptaannya. Itu sebabnya kita layak menjadikan Dia sebagai Allah satu-satunya penolong hidup kita. Karena Dia berkuasa atas ciptaannya. Dia yang mengendalikan segala masa dan waktu. Dia yang mengendalikan segala situasi. Dia yang mengatur perjalanan masa ini. Itu sebabnya tidak ada satupun yang terjadi hari ini, yang sedang kita alami dalam kehidupan kita hari ini, tanpa campur tangan dari kuasa Tuhan. Sebab Dia berkuasa sepenuhnya atas segala ciptaan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 menuliskan kepada kita bahwa Tuhan itu berkuasa penuh atas ciptaannya. Firman Tuhan dikatakan di sana, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan ada kuasa sepenuhnya yang mengatur, yang berkuasa atas hidup kita. Bahkan firman Tuhan menuliskan kepada kita, kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, bahkan Tuhan itu berkuasa atas segala malapetaka. Itu sebabnya hari ini saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, selayaknya lah kita hanya menaruh tempat pertolongan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia berkuasa saudara. Dia berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya bagi Daud, dia hanya mempercayakan hidupnya, tempat pertolongannya hanya kepada Allah. Sebab Daud menyadari bahwa manusia tidak berkuasa apa-apa. Dan itu dibuktikan Tuhan kepada Daud dalam kisah yang saya katakan tadi dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 23. Saudara bisa membaca di sana. Daud, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia memilih 30.000 orang pilihan. Saudara bisa bayangkan, 30.000 orang pilihan yang dipercaya Daud untuk mengangkat tabut perjanjian dan memindahkan tabut itu dari Baal Yehuda menuju ke Yerusalem. Alkitab mencatat dengan sangat jelas, mereka adalah orang-orang pilihan Daud. Tetapi apa yang terjadi saudara? Orang-orang pilihan Daud itu mengecewakan. Bahkan firman Tuhan berkata, salah satu dari antara mereka mati dibunuh oleh Tuhan karena melakukan kesalahan. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada saat itu? Daud merenung, Daud mencari Tuhan. Dikatakan di sana, selama 3 bulan tabut perjanjian itu tidak bergerak, hanya sampai di daerah Gad dan tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan itu, apa yang terjadi? Saudara, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Daud sendiri yang langsung turun tangan dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Daud membawa tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Sehingga di dalam ayat yang ke-3 dan 4, Daud menyimpulkan dalam renungannya, dia berkata bahwa
Jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pengkhotbah pasal 8 ayat 8 menuliskan kepada kita bahwa manusia tidak berkuasa apa-apa atas hidupnya. Tidak ada sedikit pun dari antara kita yang berkuasa atas kehidupan kita. Itu sebabnya Daud berkata di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat kepada kita, supaya kita jangan mencari pertolongan kepada sesama manusia, atau dengan kata lain, jangan berharap dari apa yang ada di dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini, yang menggentarkan kita, tentunya hal yang paling utama yang sangat kita butuhkan di dalam ketakutan kita, pastilah pertolongan. Amin. Kita pasti mencari pertolongan, dan kita berusaha untuk mendapatkan pertolongan itu. Seberapapun mahal harga dari pertolongan itu, maka kita pasti akan berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menuliskan kepada kita bahwa pertolongan kita bukan dari manusia, pertolongan kita bukan dari dunia ini. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita sebagai hamba Allah bahwa sangat celaka sekali, sangat salah sekali kalau hari ini kita menggantungkan pertolongan kita kepada sesama kita sebagai manusia. Di situasi seperti ini, seberapapun banyak hartamu yang engkau miliki, itu tidak akan menolong hidupmu. Seberapapun hebat engkau hari ini, sepintar apapun engkau hari ini, tidak akan menolong hidupmu. Sudah banyak kita mendengar kabar dan berita, uang tidak dapat menolong orang dari virus corona. Amin. Jabatan, pangkat tidak dapat menolong orang dari virus corona. Sehebat apapun, kalau virus itu melanda, maka orang itu akan selesai. Baru-baru ini kita mendengar ada seorang miliuner yang mati, meninggal karena virus. Hartanya tidak dapat menolong hidupnya, tidak dapat menolong dia menyelesaikan persoalannya, menyelesaikan masalahnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Yeremia pasal 10 ayat 23 mengingatkan kepada kita, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yesaya 31 ayat 3 lebih jelas lagi dinyatakan kepada kita untuk mengingatkan kita betapa tidak berkuasanya kita atas hidup kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa atas kehidupan kita. Dikatakan di sana, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang membantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tempat pertolongan kita hari ini hanya di dalam Allah yang kita sembah. Dia satu-satunya penolong kita, sebab Dia berkuasa atas hidup kita. Jangan mencari pertolongan dari tempat lain. Jangan mencari pertolongan dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus warga gereja Jemaat GKI Bethel Sultan, jangan ikut-ikutan orang dunia untuk mencari pertolongan selain daripada di dalam Tuhan. Hari ini begitu banyak tawaran untuk kita dilepaskan dari segala masalah, dari segala pergumulan yang kita hadapi saat ini. Kita tidak hanya sedang menghadapi malapetaka ini atau virus yang melanda kita, COVID-19 itu, tetapi begitu banyak goncangan yang sedang terjadi karena COVID-19 ini mempengaruhi seluruh perjalanan kehidupan dunia ini. Sistem ekonomi semakin sulit, semakin banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, semakin banyak orang-orang yang sulit untuk mencari makan dan susah untuk bekerja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya begitu banyak ketakutan yang hari ini sedang melanda kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tempat pertolongan kita satu-satunya hanya di dalam Tuhan kita, di dalam Allah kita,
yang kita sembah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya di saat-saat seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan untuk kita? Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah situasi sulit yang kita alami? Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, mengingatkan kepada kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari habiskan waktu kita saat ini di tengah-tengah situasi dan keadaan ini, kita lebih untuk mencari Tuhan. Kita semakin giat untuk menyembah Tuhan, kita semakin giat untuk berbakti kepada Tuhan. Memang saat ini kita tidak bisa kebaktian di gereja, kita tidak bisa melayani di gereja, tapi saya percaya ada banyak cara yang Tuhan bukakan bagi kita untuk kita dapat melayani Tuhan dari rumah kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti bahwa kita sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan sebagai penolong hidup kita. Kita mencari Dia. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kitab Amos pasal 5 ayat 4 berkata, carilah Aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kita akan hidup. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi sebagai hamba Allah saya mengingatkan kepada kita, jangan mencari pertolongan dari dunia ini. Ada satu perumpamaan yang Yesus gambarkan kepada kita di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, menceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Di dalam ayat yang ke-16 sampai 21 dia memberikan sebuah perumpamaan yang menggambarkan ada seorang yang menumpuk hartanya, bahkan dikatakan di sana lumbung-lumbungnya sudah menjadi penuh, dan dia mau memugar lumbung-lumbungnya lagi. Dia mau memugar tempat penyimpanan hartanya lagi, supaya harta itu semakin banyak dia tumpuk. Dan ketika dia sudah menumpuknya begitu banyak, dia berkata kepada jiwanya, bersenang-senanglah, bersukacitalah, sebab dia menaruh kepercayaan kepada hartanya yang akan membuat dia hidup panjang, hidup lama. Tetapi firman Tuhan berkata, pada malam itu juga Tuhan mencabut nyawanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa sepenuhnya atas ciptaannya. Dia berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Kalau hari ini kita sedang menjalani kehidupan kita dan kita terhindar dari semua malapetaka ini, saya percaya itu karena Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kita. Tetapi saya juga percaya kalau seandainya kita mengalami kemalangan dan malapetaka itu menimpa kita, saya percaya dengan penuh dan yakin bahwa kuasa Tuhan juga beserta dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita belajar dari Raja Daud. Daud hanya menjadikan Allah satu-satunya penolong dalam hidupnya, karena Allah berkuasa atas segala ciptaannya. Allah berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa hanya Allah satu-satunya penolong? Ayat yang ke-6 kita baca kembali. Firman Tuhan berkata, Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat ayat yang berkata, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mengapa hanya Allah satu-satunya penolong kita? Karena Allah setia dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain saya mau katakan, Allah setia dalam kekekalannya bagi setiap kita, umat yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Daud berkata bahwa yang tetap setia untuk selama-lamanya adalah Allah yang dia percaya. Sudah perhatikan, kesetiaan Allah itu ditunjukkannya dengan pemeliharaannya yang sempurna atas kehidupan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidupnya. Di dalam ayat yang ke-7
ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saudara bisa dapat melihat di sana bagaimana kesetiaan Allah itu ditunjukkan kepada Daud lewat pertolongannya kepada Daud. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah bukti dari kesetiaan Allah kepada Daud dan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupannya. Karena apa, saudara? Karena Dia setia, memelihara, menyertai, bahkan dikatakan memenuhi segala keperluan, kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 100 ayat yang ke-5 menuliskan kepada kita, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di dalam Mazmur 145 ayat 13, Bapak Ibu bisa lihat dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20, Daud menuliskan dalam kitab Mazmur ini, dia berkata, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menuliskan kepada kita bukti kesetiaan Tuhan yang sungguh nyata bagi setiap orang yang menjadikan Dia sebagai satu-satunya penolong. Tidak terbantahkan kesetiaan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini setiap kita sedang mengharapkan pertolongan Tuhan, sekali lagi saya mengulangi, kalau hari ini di tengah-tengah situasi dan keadaan ini setiap kita sedang mengharapkan pertolongan Tuhan, maka ujiannya adalah kesetiaan. Sekali lagi, ujian bagi setiap kita hari ini, jika kita sedang mengharapkan dan rindu untuk mengharapkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan menguji kesetiaan kita. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Dia setia memelihara kita. Dalam kesetiaannya, Dia tidak dapat menyangkal dirinya, kata firman Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Itu sebabnya sebagai orang-orang pilihannya, sebagai anak-anak Allah, Dia juga rindu agar setiap kita hidup dalam kesetiaan kita kepadanya. Itu sebabnya Mika pasal 6 mengingatkan kepada kita. Mika pasal 6 berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Perhatikan, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini ada banyak di antara kita sedang mengharapkan kesetiaan Tuhan. Tuhan, katanya Engkau setia menolong saya, katanya Engkau setia melepaskan saya, katanya Engkau setia menuntun kehidupan saya. Tapi pertanyaan baliknya adalah, apakah setiap kita sudah setia kepada Tuhan? Mari kita mengukur kesetiaan kita hari ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Daud menyadari betapa setianya Tuhan dalam kehidupannya.
Itu sebabnya Daud menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong. Dan Daud membuktikan kesetiaannya kepada Allahnya yang setia itu. Saudara bisa membaca kisah tentang perjalanan kehidupan Daud. Bagaimana Tuhan begitu setia menyertai Daud. Dan bagaimana Daud juga begitu setia mengiringi Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan hidupnya mengiringi Tuhan, Daud pernah jatuh dalam dosa. Tetapi kejatuhannya tidak membatalkannya, tidak mengurangi kesetiaannya untuk tetap mempercayai Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Saudara bisa membaca cerita tentang perjalanan kehidupan Daud sampai masa akhir hidup Daud. Daud dicatat sebagai seorang yang setia kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Maka saya mau katakan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ujiannya adalah kesetiaan. Masihkah hari ini engkau setia membaca firman di tengah-tengah situasi ini? Masihkah hari ini engkau setia berdoa kepada Tuhan? Masihkah hari ini engkau setia dan rindu untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau hari-hari ini kita habiskan dengan waktu-waktu kita yang terbuang dengan sia-sia? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan menolong kita, melepaskan kita dari kegentaran dan ketakutan kita hanya Allah. Dan Allah mau menolong kita ketika kita setia kepada Dia. Karena itu situasi yang kita hadapi saat ini, janganlah menghentikan kesetiaan kita untuk mencari Tuhan. Janganlah memudarkan kesetiaan kita untuk menyembah Tuhan. Tapi semakin giatlah untuk mencari Tuhan. Saudara, saya dengan hamba-hamba Tuhan seringkali bergurau. Tadi malam kami juga bergurau dan saya juga berkata, seandainya satu saat Bapak Ibu situasi dan keadaan ini akan berlalu, seandainya suatu saat, saya percaya pasti akan berlalu. Amin. Karena Tuhan berkuasa atas keadaan ini. Dia berkuasa untuk mengadakan, Dia berkuasa juga untuk menghentikannya. Saya percaya suatu saat kalau ini keadaan ini berlalu, saya rindu menyaksikan ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang-orang percaya yang semakin setia datang untuk mencari Tuhan. Saya bergurau dan saya bilang, saya rindu menyaksikan jam-jam doa di gereja kita setiap hari Rabu dan hari Jumat, hari Sabtu, ya, Sabtu pagi itu akan semakin banyak orang datang untuk beribadah mencari Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, karena itu doanya Pak Akang selama ini. Ya. Semakin banyak yang berdoa dan doa kita semua, jam-jam ibadah akan semakin banyak orang datang. Karena hari-hari ini sudah ada banyak orang yang datang dan bicara kepada saya dan juga bicara melalui WA yang mengatakan bahwa, waduh kami rindu untuk beribadah, kami rindu untuk berdoa, kami rindu untuk didoakan, kami rindu untuk dilayani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya masa ini adalah masa di mana kita merenung sejenak. Tuhan membuat masa dan waktu ini, saya percaya Tuhan mengizinkannya untuk setiap orang berpikir, untuk setiap orang mengintrospeksi diri, bagaimana hubungan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya mengambil dan mencatat pelajaran penting dalam hidup saya ketika saya terbatas untuk melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika saya terbatas untuk melihat orang datang berdoa di gereja, datang menyembah Tuhan, berbakti di gereja. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa waktu ini adalah waktu dan saat-saat di mana Tuhan mau supaya kita mengoreksi hidup kita. Seberapa setia kita kepada Tuhan selama ini? Seberapa setia kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita, yang kepadanya kita hanya berharap? Atau mungkin selama ini kita berharap kepada dunia ini, kita berharap kepada kekuatan kita berharap kepada pekerjaan kita yang berhasil terus, kita berharap kepada berkat-berkat yang melimpah, kita berharap kepada keadaan-keadaan yang begitu baik dan semakin mudah. Ya, karena selama ini kita terbuai dengan situasi zaman ini yang segala sesuatu semakin mudah. Ya kan, Bapak Ibu, selama ini kalau mau makan itu gampang, tinggal pencet ujung jari kita, telunjuk kita, datang makanan diantar ke tempat kita, hanya tidak disuap saja, gitu ya. Semuanya semakin mudah. Tapi hari ini Bapak Ibu, ketika kita menggantungkan pengharapan kita kepada keadaan di dunia ini yang selama ini mungkin membuai kita dan melupakan Tuhan,
tidak mengandalkan Tuhan, tidak lagi percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka saya katakan tadi, mungkin saat ini adalah saat yang dipakai Tuhan untuk menegur setiap kita. Itu sebabnya saya bergurau dengan beberapa teman saya bilang, jangan kita ikut-ikutan seperti orang seakan-akan disuruh Tuhan untuk memerintahkan situasi ini selesai, berhenti. Saya bilang, bagaimana kalau Tuhan izinkan situasi ini untuk membuat kita bertobat? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah, jalanilah dengan keyakinan, pengharapan kita kepada Tuhan kita yang setia, yang akan menolong kita, yang akan melepaskan kita dari segala keadaan ini. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita pelajari dari Daud. Mengapa Daud hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya penolong? Karena Allah setia, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa hanya Allah satu-satunya penolong? Perhatikan ayat yang ketiga, ayat yang ketujuh, dan Mazmur 145 ayat 19 yang sudah kita baca tadi. Saya mengulangi membaca untuk kita. Ayat yang ketiga dan ayat ketujuh, firman Tuhan katakan, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Garis bawahi kata, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Ayat yang ketujuh, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terpuruk. Garis bawah kata, Tuhan membebaskan orang-orang yang terpuruk. Mazmur 145 ayat 19 berkata, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, mengapa hanya Allah satu-satunya penolong kehidupan kita? Karena Allah satu-satunya yang menyelamatkan kita. Karena Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Dia penyelamat kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya mengapa Daud menjadikan hanya Allah saja satu-satunya penolong dalam kehidupannya. Karena Daud menyadari dalam sepanjang perjalanan kehidupannya sampai Daud menulis Mazmur ini, dia menyadari bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu perhatikan kesaksian Daud di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37 berkata, ketika Daud diperhadapkan kepada Goliat yang menantang orang Israel pada saat itu, ada pernyataan Daud yang sungguh luar biasa yang dia nyatakan kepada Saul dan semua pasukannya, dan dia berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari jelas dikatakan di sana, Tuhan yang telah menyelamatkan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan menyelamatkan aku dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat cerita perjalanan kehidupan Daud, mulai dari sejak dia belia, Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab 1 Samuel, di mana Daud dipercayakan orang tuanya mengembalakan domba-domba orang tuanya. Daud menyadari kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan dia, maka pasti tubuhnya sudah tercabik-cabik oleh cakar singa dan beruang. Tetapi karena Tuhan yang menyelamatkannya, Daud berkata dan memberikan kesaksian, dia membunuh semua singa dan beruang itu yang mengancam nyawanya. Kemudian kalau kita melihat perjalanan Daud ketika dia diperhadapkan pada tantangan Goliat orang Filistin itu, sungguh karena Tuhanlah yang melepaskannya dan yang menyelamatkannya, sehingga Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan dia, dan Daud memberikan kesaksian itu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang pertama, Daud menuliskan di sana, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia
dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Saudara perhatikan ayat 2 sampai dengan ayat 4. Dikatakan di sana, ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Tapi Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebab saya katakan di awal tadi, kita mau belajar dari Daud. Daud hanya berkata, hanya Tuhan satu-satunya penolong. Karena Daud membuktikan bahwa dialah Tuhan yang menyelamatkan kehidupannya. Dan hari ini Tuhan yang menyelamatkan Daud adalah Tuhan yang sama yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari semua perkara-perkara hidup yang sedang kita jalani saat ini. Dari segala kesusahan, dari segala pergumulan, dari segala ketakutan yang sedang kita alami saat ini. Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Mungkin untuk beberapa saat sepertinya kita tidak melihat jalan keselamatan itu. Tetapi percayalah bahwa Dia Tuhan yang akan tetap menyelamatkan kita. Karena Dia Tuhan penyelamat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Mazmur 138 kembali Daud menulis dalam satu pujiannya. Dia berkata, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah penyelamat kita satu-satunya. Jangan mencari keselamatan dari dunia ini. Jangan mencari keselamatan dengan cara-cara dunia ini. Jangan mencari keselamatan yang ditawarkan oleh orang-orang dunia dan cara-cara dunia. Keselamatan kita sepenuhnya hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita tidak hanya bicara tentang keselamatan secara jasmani yang kita alami, tetapi lebih daripada itu, saudara. Dia menjanjikan keselamatan jiwa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 berkata kepada kita bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara jangan percaya kalau orang bilang di sana ada keselamatan, di sini ada keselamatan. Saudara jangan mudah percaya ketika orang berkata cara ini bisa buat kita selamat, cara ini bisa buat kita selamat dalam situasi ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan yang menyelamatkan. Itu sebabnya hari ini sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mempercayai Tuhan sepenuhnya sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kalau mungkin jasmani kita tidak bisa selamat dalam situasi seperti ini, saya percaya bahwa jiwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan diselamatkan. Saya berkata kepada diri saya sendiri, kalau situasi dan keadaan ini terjadi di tengah-tengah virus corona COVID-19 yang begitu menakutkan ini, mungkin tubuh jasmani kita atau tubuh jasmani saya tidak selamat. Bisa saja mungkin karena keseharian, karena pelayanan setiap hari yang seringkali bersentuhan langsung dengan keadaan di luar, bisa saja saya mungkin terinfeksi virus itu. Dan kalau Tuhan mengizinkan saya harus binasa, saya harus meninggal, saya percaya raga, tubuh tidak selamat atau binasa atau harus mati kembali kepada tanah, tetapi jiwa, roh saya pasti selamat kembali kepada Tuhan. Saudara, itu iman kita. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu setia, Dia memelihara kita. Kan itu Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita dikuasai oleh ketakutan. Saya percaya mungkin kita takut. Saya percaya semua orang pasti takut. Tetapi jangan ketakutan itu menguasai kita.
Biarlah Roh Tuhan yang besar, yang lebih berkuasa dari segala ketakutan itu menguasai kita. Karena Dia menjanjikan keselamatan kepada setiap kita, setiap orang yang menjadikan Dia Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya bagi kita saat ini, mari kita belajar seperti Daud. Saya percaya situasi ini yang sedang melanda kita begitu kadangkala menggoncangkan iman kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen. Sebesar apapun iman kita saat ini, mungkin ada waktunya di mana kita kadangkala lemah dan tergoncangkan. Kadangkala kita mengalami ketakutan. Bahkan mungkin kadangkala kita khawatir, seringkali kita melampiaskan kekhawatiran ketakutan kita di dalam tangis-tangis doa kita kepada Tuhan. Bagaimana tidak? Saya dapat merasakan begitu banyak kesulitan yang dialami oleh setiap kita, oleh setiap jemaat Tuhan hari ini. Ekonomi begitu sangat sulit hari ini. Orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berjualan hari ini sangat sulit untuk mengembangkan usahanya. Orang-orang yang saat ini juga sedang dalam keadaan sakit, kalau bisa jangan sakit pada masa sekarang, karena keadaannya sangat sulit. Saya mendengar dari begitu banyak orang, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang berdoa dan meminta, Tuhan kalau bisa jangan buat kami sakit di masa ini, gitu. Karena memang situasi dan keadaan. Dan saya mau katakan, begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar dari kehidupan Daud, di mana Daud menjadikan hanya Allah satu-satunya penolong yang menolong dia dan pada akhirnya membawa dia kepada kemenangan. Kalau saudara membaca cerita itu Bapak Ibu, pada akhirnya Daud sendirilah yang membawa tabut perjanjian itu sampai ke Yerusalem dengan pertolongan Tuhan, dengan kemenangan dari Tuhan yang diberikan kepadanya. Dan pada akhirnya Daud berkata, hanya Allah satu-satunya penolong. Mengapa hanya Allah satu-satunya penolong? Karena Allah berkuasa atas ciptaan. Dia berkuasa atas kita. Segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan kita. Itu sebabnya hari ini selayaknya ketakutan itu tidak menguasai kita, karena kita percaya Dia berkuasa atas hidup kita. Yang kedua, karena Allah setia dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia setia kepada kita. Bahkan dalam situasi dan keadaan ini, kesetiaannya semakin dinyatakan kepada kita. Kalau kita membaca dari ayat yang kita baca tadi, di tengah-tengah kesulitan sekalipun Tuhan mampu memberi kita makan. Artinya Tuhan mampu memberi kita berkat. Tuhan membukakan tingkat-tingkat berkat bagi kita dan memelihara kita dalam kehidupan kita. Itu bukti kesetiaan Tuhan kepada setiap kita. Saya percaya ada banyak kesaksian yang dapat kita dengar, bahkan kita rasakan sendiri bagaimana Tuhan begitu campur tangan dalam kehidupan kita hari ini. Kalau saya mau menceritakan betapa baiknya Tuhan dan setianya Tuhan bagi kehidupan saya dan keluarga, tidak cukup waktu untuk saya menggambarkan. Di situasi dan keadaan ini saja Dia sudah melakukan begitu banyak kesetiaan. Dan firman Tuhan berkata, apa yang dituntut Tuhan dari kita hari ini? Tuhan menuntut kita juga setia. Setialah kepada Tuhan, setialah mencari Tuhan. Saya berharap ketika waktu situasi ini berlalu, kita semakin setia. Kita semakin setia untuk mencari Tuhan. Kita semakin setia untuk melayani Tuhan. Mari buang segala kebiasaan kita yang hari ini kita habiskan dengan sia-sia, dengan percuma, dengan tidak mengisi waktu kita untuk menyenangkan Tuhan kita. Mari kita sadar, kita mau mengutamakan Tuhan di dalam kesetiaan kita. Yang ketiga, kesimpulannya bagi kita, mengapa hanya Allah satu-satunya penolong? Karena Allah yang menyelamatkan. Dia tidak hanya menyelamatkan tubuh jasmani kita, tetapi Dia menyelamatkan jiwa kita. Dan jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kita, akan meneguhkan kita, akan menolong kita. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasi yang kau hadapi hari ini, mungkin situasinya sulit, susah,
Mungkin engkau sedang dalam keadaan sakit, lemah tubuh, terbaring, tetaplah jadikan dia sebagai satu-satunya penolong. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang akan melepaskan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita dan menguatkan, meneguhkan kita. Saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan pujian dari Mazmur 138. Mazmur yang saya percaya kita semua mengetahuinya, dan pujian ini seringkali dinyanyikan. Dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kiranya pujian ini akan menguatkan dan memberkati kita.
tunduk kepala. Nanti Bapak Gembala Sidang akan menutup kita dengan berdoa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa ucapan syukur kita atas firman yang sudah kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kami, kalau bukan karena kesetiaan Tuhan yang dinyatakan kepada kami, kalau bukan karena Tuhan yang berkuasa sepenuhnya, maka tentulah hari ini kami tidak ada sebagaimana kami ada. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan, oleh kemahakuasaan Tuhan, oleh karena keselamatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami, hari ini kami tetap ada sebagaimana kami ada. Sekalipun kami mengalami situasi yang menggoncangkan iman kami Tuhan, sekalipun saat ini kami mengalami keadaan yang tidak berpihak kepada kami, ekonomi kami sedang merosot, usaha kami sedang tidak berjalan sebagaimana mestinya, pelayanan kami tidak dapat kami lakukan dengan maksimal. Bahkan ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan, yang sedang terbaring sakit. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sedang kami alami, kami masih bersyukur kepada Tuhan. Kami masih memanggil nama Tuhan, karena kami percaya bahwa setiap orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan menyatakan pertolongan. Tuhan akan mengangkat setiap kelemahan. Bahkan Tuhan akan memulihkan dan memberikan kemenangan kepada kami. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu berkata, carilah Tuhan, maka Engkau akan hidup. Dan hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan kami percaya kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, yang boleh kami renungkan pada saat ini. Firman-Mu menjawab segenap kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami. Firman-Mu kiranya menguatkan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami menjadi orang-orang percaya yang memandang situasi dan keadaan ini dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu dinyatakan kepada kami, Engkau melakukan segala sesuatu, mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah hari ini hidup rohani kami semakin diperbaharui, hidup kesetiaan kami dalam mengiringi Tuhan semakin diperbaharui. Biarlah kepercayaan kami kepada Tuhan semakin diperbaharui, sehingga hari ini setiap kami dapat berkata, hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati dan hidup kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, yang akan meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami boleh tetap dikuatkan dan beroleh kemenangan di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, hamba terbatas untuk menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap kami. Karena itu ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu kalau hamba-Mu memperkatakan perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya nama-Mu semakin ditinggikan, nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu,
Terima kasih untuk kebenaran yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, menerima berkat firman Tuhan ini dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari setiap jemaat Tuhan yang terima firman dan diberkati berkat